Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, demi Tuhan Yesus, kami minta dan menasehati kalian. Kalian telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang sudah kalian turuti, tetapi baiklah kalian melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kalian tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Yang dikehendaki Allah adalah supaya kamu semua kudus. Ia menghendaki agar kalian menjauhi percabulan. Hendaknya kamu masing-masing hidup dengan istrinya sendiri dalam kekudusan dan kehormatan, bukan dalam keinginan hawa nafsu, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dalam hal-hal ini, jangan ada orang yang memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, sebab Tuhan akan membalas semuanya itu, sebagaimana dahulu telah kami katakan dan kami tegaskan kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan untuk melakukan apa yang kudus. Karena itu, barang siapa menolak ini, bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan Roh Kudus-Nya juga kepada kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan. Refren, bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Refren, bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Gunung-gunung luluh laksana lilin di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan semesta alam. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Refren, bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Berjaga-jagalah dan berdoalah selalu, agar kalian layak berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin.
5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak, sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin, dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuan itu menjawab, "Sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita diminta memilih mau yang menjadi gadis bodoh atau gadis bijaksana, tentu kita tidak berpikir panjang dan pasti akan memilih gadis yang bijaksana. Namun ternyata pilihan yang baik itu tidak mudah. Karena apa? Karena pilihan ini tentu mengandung banyak hal. Dan kalau kita baca dalam kisah perumpamaan ini, tentu gadis yang bijaksana memiliki pemikiran yang jauh ke depan. Dan dibahasakan dalam perumpamaan ini, ialah dia pintar atau cerdas. Bahkan ia menyiapkan minyak tidak hanya dalam pelita, tetapi disiapkan dalam buli-buli. Artinya dia mampu untuk berpikir, untuk menyiapkan diri dengan baik. Maka sederhana menurut saya, kalau kita renungkan dalam kacamata ini, sebagai pribadi yang beriman, tentu kita tidak hanya hidup dan percaya, tetapi kepercayaan atau iman itu juga harus bertumbuh. Dan pertumbuhannya harus sampai pada pemahaman yang mendasar, pemahaman yang utama. Dan itu tidak lain adalah sampai pada apa yang dikehendaki Allah sendiri. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, seperti yang kita peringati hari ini Santa Monica. Santa Monica kita tahu dia memiliki suami, yaitu Patricius, dan juga memiliki anak yang akhirnya menjadi santo, yaitu Agustinus. Dan bagaimana Santa Monica ini menjadi orang suci, orang kudus? Ternyata karena ketekunannya untuk terus berdoa dengan setia kepada Allah, supaya apa yang tidak baik dalam keluarganya itu ditarik oleh Allah dan kembali kepada Allah. Dan kita tahu, Santo Agustinus selain menjadi orang kudus, ia juga menjadi orang kudus yang besar. Santa Monica saya yakin menyadari apa yang baik, apa yang prinsip, apa yang utama. Dan ia tentu sampai pada puncaknya, yaitu bahwa semuanya harus kembali kepada kehendak Allah. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita diingatkan dalam segala situasi dan mungkin perjalanan hidup kita diarahkan untuk mengambil pilihan yang sungguh-sungguh sampai pada yang prinsip, yang puncak, yaitu kehendak Allah sendiri. Semoga kita bertumbuh dalam kehendak itu dan semakin bertumbuh dalam iman, sehingga kita menjadi pribadi seperti Santa Monica yang terus bertekun, berdoa, dan mempersembahkan diri, mempersembahkan yang terbaik. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian.